Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa sunanuhu asyaru khisalin. Bab tentang kesunahan wudu. Kesunahan wudu ada 10. At-tasmiyatu, yang pertama sunnah wudu adalah membaca bismillah. Ya, lil wudu'i sunanun. Untuk wudu ada beberapa kesunahan, diantaranya adalah baca basmalah. Ya, ibtidaihi, pada memulai wudu. Alasannya ruwiya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi wada'a yadahu, meletakkan tangannya fi ina'in, di dalam wadah, wa qala li ashabihi, lalu bersabda kepada para sahabatnya, tawadda'u bismillah, wudulah kalian semua bismillah, dengan memulai dengan bismillah. Rawahul Baihaqi. Jadi kalau orang mau wudu disunnahkan baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau ta'awudnya itu untuk baca Quran, karena wudu bukan baca Quran, maka kesunahannya baca basmalah. Ya, sama halnya kayak orang makan karena bukan baca Quran ya pakai basmalah, tapi a'udzunya enggak ada. Ya, masa orang makan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya enggak ada. Adanya bismillahirrahmanirrahim, karena bukan baca Al-Quran, tetapi bagian dari kebaikan, dan kebaikan itu disunahkan diawali dengan bismillah, termasuk adalah wudu. Wudu juga disunahkan baca basmalah tanpa a'udzubillah atau ta'awud, karena bukan Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi menyebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa ajzamu ay aqta. Kata Nabi, setiap sesuatu yang mengandung nilai kebaikan tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa ajzamu, maka sesuatu tersebut akan terputus berkahnya, alias hilang berkahnya. Itu makanya yang baik-baik disunahkan baca bismillah agar menjadi berkah. Ya, apapun yang baik, bukan wudu aja. Jadi orang kerja, karena kerja itu wajib kata Nabi, lalu berangkat kerja bismillah, maka kerjaannya jadi berkah. Ya, jadi orang tidur sama, kalau tidurnya baca bismillah, karena tidurnya itu baik dengan bismillah, maka tidurnya jadi berkah. Ya, tidur berkah itu gimana? Ya kan kita mau tidur juga baca bismillah kan, cuman bismillahnya bukan bismillahirrahmanirrahim kan, bismikallahumma ahya wa amut. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismika, ya kan? Bismikallahumma ahya wa amut, baca bismillah, maka tidurnya jadi berkah. Gimana berkahnya orang tidur? Ya, tidurnya bernilai 1, menambah kesehatan tidurnya. 2, membuat orang jauh dari gangguan setan. Yang ketiga, tidurnya dikasih pahala. Itu namanya tidurnya berkah. Tapi kalau yang nggak baca basmalah, tidurnya nggak ada pahalanya. Itu doang.
maka hilang barokahnya. Ya tidur itu. Cuman ada tidur yang kualitasnya sangat tinggi, yaitu kalau mau tidur misalnya baca, kata Nabi, baca surat At-Tariq, was-sama'i wat-tariq sampai akhir, maka selama tidur dikasih pahala sejumlah bintang-bintang di langit. Itu luar biasa. Artinya tidur juga dianjurkan berkah gitu itu, apalagi yang sifatnya bukan tidur, aktivitas, ya kan? Kita nyapu niat nyapu perintah Nabi kita laksanakan dengan bismillahirrahmanirrahim, juga nyapunya membawa berkah. Membawa berkah itu paling tidak membawa pikiran jadi tenang kalau habis nyapu, dibanding ya sampahnya numpuk nggak disapu-sapu, pikirannya jadi keruh gitu kan ya. Sehingga orang itu kalau ahli kebersihan biasanya pikirannya tetap cemerlang dan cerdas. Wahia sunnatun muakkadatun, dan sunnahnya gimana baca bismillah dalam wudhu? Baca bismillahnya sunnah muakkadah, bukan sunnah biasa, sehingga pahalanya cukup besar. Qala Imam Ahmad biwujubiha, falau nasiyaha fibtida'il wudu atabiha. Ya, kata Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali, beliau menyebutkan baca bismillah dalam awal wudu hukumnya wajib. Ya, tapi yang lain mengatakan sunnah muakkadah. Kata Imam Ahmad, baca bismillah sebelum wudu adalah wajib. Ya kalau wajib berarti kalau lupa baca bismillah, falau nasiyaha, lupa baca bismillah di awal wudu, atabiha mata zakaroha, maka dia harus menyusulkan baca bismillah pada saat dia ingat dalam wudu itu, kama fi tasmiyatit ta'am, seperti baca bismillah dalam makan. Jadi kata Imam Ahmad, wudu baca bismillah sama dengan halnya orang makan baca bismillah. Kalau orang makan lupa baca bismillah, maka di tengah-tengah makan disuruh baca bismillah. Sama juga wudu, lupa baca bismillah, di tengah-tengah wudu disuruh menyusulkan baca bismillah. Ya, cuman bismillahnya beda kan. Kalau makan udah dapat 3 suap baru ingat belum bismillah, ya baca bismillahnya kan bismillahi awalahu wa akhirahu. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim kan. Jadi lupa, ya di tengah-tengah makan baru ingat, lalu baca bismillah di tengah-tengah dengan bismillah awalahu wa akhirahu, atau fi awalihi wa akhirihi di hadis yang lain. Tapi kan di hadis yang lain juga boleh baca bismillah setiap suap, ya kan, kemarin itu dijelaskan. Kalau orang makan tiap suap baca bismillah, ditelan baca alhamdulillah, maka dapat ridho Allah, gitu kan. Namanya makan yang diridhoi oleh Allah, bukan sekedar diberkahi tapi juga diridhoi. Kalau baca bismillah diberkahi, kalau ditambah dengan tadi itu setiap suap bismillah, maka dapat ridho, dapat berkah dan dapat ridho. Lah ini wudhu juga kalau dengan basmalah maka wudhunya berkah. Lah wudhu yang berkah gimana? Dengan wudhu orang bisa baca Quran, bisa zikir yang nilai pahalanya berbeda dengan yang lain. Bahkan orang bekerja juga kalau dengan punya wudhu, maka kerjaannya jadi berkah dan bermanfaat untuk banyak orang. Ini falau tarokaha amdan fahal yasra'u tadarokaha, seandainya ada orang meninggalkan basmalah dalam wudhu sengaja, fahal yasra'u tadarokaha, apakah dia harus menyusulkan fihi khilafun. Itu kan sengaja, kalau tadi kan nggak sengaja. Ini sengaja nggak baca bismillah.
Nah di sini ulama beda pendapat. Ar-rajih na'am fil hadisi mata dzarqaha fi kama la utaraka amdan. Di sini wa fil hadis man tawaddaa wa dzakara smallahi kana tahuran li jami'i badanihi. Di sini hebatnya apa? Siapa berwudu diawali dengan bismillah maka menjadi tahuran li jami'i badanihi, menjadi pensuci bagi seluruh badannya. Jadi kalau orang wudu baca bismillah itu yang suci bukan tangannya, wajahnya dan kakinya aja, tapi seluruh badannya menjadi suci. Itu kalau wudu diawali dengan bismillah maka seluruh badannya jadi suci. Wa illam yadhkur ismallah, kata Nabi, jika tidak menyebut nama Allah kana tahuran li a'dha'i wudu'ihi, maka wudu hanya berfungsi mensucikan anggota wudunya saja. Jadi bedanya di situ. Kalau orang wudu sebelumnya bismillah, maka setelah wudu seluruh badannya suci. Tapi kalau enggak baca bismillah langsung wudu, yang suci cuman anggota wudu saja. Berarti cuman wajahnya, tangannya, kakinya aja. Tapi kalau diawali dengan bismillah, seluruh badannya jadi suci. Makanya kalau ada orang mandikan mayit, mewudukan mayit, ya pakai bismillah biar mayitnya suci seluruh badannya. Itu ya, kalau mayatnya suci seluruh badannya otomatis kan di alam barzahnya dihormati oleh mungkar nakir. Itu ya, makanya kalau cerita penduduk neraka yang kemudian tidak permanen, ada penduduk neraka yang tidak permanen kan, artinya ada yang masuk neraka sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, kemudian diangkat dari neraka, namanya tidak permanen. Nah itu beda-beda jawabannya kan. Ya Allah nanya kepada malaikat yang jaga neraka, kamu lihat gak umat Muhammad yang masuk neraka? Ada Allah. Terus gimana? Semua badannya geseng, tapi ada yang gak Allah. Wajah dan anggota wudunya tidak geseng, hatinya juga tidak geseng. Ya, kata malaikat. Terus kenapa itu? Ya kata Allah, karena wajahnya sering diwudukan, anggota wudu yang lain, tangan kakinya juga diwudukan. Kemudian hatinya ada imannya, maka itulah tidak kebakar oleh api neraka. Itu. Maka kalau tadi dengan wudu bismillah seluruh badannya suci, otomatis jauh dari neraka. Nah itu kalau kita lihat faedah bismillah dalam berwudu ternyata membuat sekujur badan menjadi suci. Berbeda dengan tanpa bismillah yang suci cuman anggota wudunya. Ya. Yang kedua wa ghuslul kaffaini. Kesunahan wudu kedua adalah membasuh atau mensucikan 2 telapak tangan. Qabla idkhalihi mal'ina, sebelum ia masukkan ke dalam wadah. Artinya apa? Ini cerita wudu ya yang klasik. Ya, kan ini kalau klasik kan wudunya di kolam. Jadi sebelum wudu tangannya dimasukkan ke kolam. Ini kan maksudnya wudu yang tangannya masuk ke air kan. Berarti namanya wudu klasik zaman dulu. Sekarang kan jarang, kecuali yang orang kampung dekat kali wudunya iya masuk ke talir. Lah ada kesunahan mencuci 2 telapak tangan sebelum wudu, tangannya dimasukkan ke dalam kolam air atau kali dan sejenisnya. Dan sekarang pakai keran, ya nggak dimasukkan ke air kan. Ini mau cerita zaman dulu wudunya. Disunahkan tangannya dicuci dulu sebelum wudu gitu. Baik wudunya tangannya masuk ke kolam atau di keran. Yang jelas
cuci dulu tangannya sebelum wudu, itu min sunanil wudu, bagian dari kesunahan wudu. Ghuslul kafaini qabla ghuslil wajhi. Lah, mencuci tangan itu kapan? Sebelum membasuh muka. Jadi sebelum basuh muka disunahkan mencuci tangan tadi. Walahuma ahwalun. Lah mencuci telapak tangan itu ada beberapa model atau bentuk. Yang pertama, ayatayaqqana najasatahuma fahadha yukrahu ghamsu kaffaihi fil ina qabla ghuslihima talatan. Ya, karahata tahrimin. Nah, di sini beda-beda. Kalau dia di sini yakin dua tangannya kena najis atau telapak tangannya kena najis, maka makruh hukumnya memasukkan tangan ke dalam kolam atau ke dalam air sebelum dicuci lebih dahulu dengan makruh tahrim. Ya, makruh tahrim itu makruh yang mendekati haram. Li'annahu yufsidul ma'a, karena akan merusak status air. Gitu. Jadi kalau tadi kan disunahkan baca bismillah sebelum tangan dimasukkan ke kolam dalam wudu. Itu kalau dia yakin tangannya ini nggak kena najis gitu loh. Tapi kalau yakin tangannya kena najis langsung wudunya masuk, itu makruh tahrim. Ya, makanya berarti harus dibersihkan dulu. Ya, kenapa? Khawatir najis ini merusak air yang dimasuki tangannya kalau airnya kurang dari 2 gula. Gitu masalahnya. Makanya dicuci dulu. Kalau memang dia yakin najis. Tapi kalau nggak yakin najis, nggak masuk makruh tahrim. Gitu ya, kan ada yang yakin ada enggak gitu. Yang kedua, ayasuka fi najasi makam nama. Ya, di sini kaman nama wala yadri aina batat yaduhu fa hadza yukrahu lahu aidan ghamsu kaffaihi fil ina'i qabla ghuslihi ma talatan. Jadi ternyata nyuci tangannya 3 kali di sini. Kalau dia mau wudu, mau masukkan tangan basuh muka ke dalam kolam tadi, itu dia ragu-ragu, bukan yakin. Kalau tadi yakin tangannya ada najis. Kalau ini ragu-ragu tangannya najis atau tidak. Misalnya ada orang tidur dan selama tidur dia tidak tahu apakah selama tidur tangannya kena najis atau tidak, maka dia ragu. Kemudian bangun tidur langsung mau wudu, berarti kan dia ragu-ragu tangan saya kena najis apa enggak selama tidur misalnya. Nah, kalau di sini tetap makruh. Ya, hukumnya kata kitab ini tetap dianggap makruh sebelum dia mencuci tangannya 3 kali. Makanya kalau bangun tidur mau wudu disunahkan mencuci tangannya sampai 3 kali. Liko? Status airnya? Iya, kalau yang tadi bangun tidur kan dia nggak yakin, makruh. Lah status airnya karena dia nggak yakin tetap tidak jadi najis karena dia cuman ragu-ragu doang. Ya kan orang tidur mah kan di atas randang kena najis dari mana? Ya paling dimungkinkannya mungkin sai cecek yang beler, paling iler yang keluar. Ya iler kan nggak najis bagus ya. Mungkin tangannya kena iler gitu. Tapi tangannya loh ya. Kalau tadi kan kena muka ya. Kena muka. Iya, bukan airnya, dianya sendiri kena makruh karena belum mencuci tangannya 3 kali. Alasannya sabda Nabi, idza qama ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi. Apabila kalian baru bangun dari tidur mau wudu, hendaklah mencuci 2 tangannya qabla ayyudkhilahuma fil ina, sebelum memasukkan kedua tangan ke dalam wadah air. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia belum tahu ketika tidur kemanakah tangannya, kena najis atau
tidak. Wa fi riwayatin fala yaghmis yadaihi fil ina qabla ayyaghsilahu matalatan. Riwayat yang lain, jangan mencelupkan dua tangannya dulu ke dalam wadah air qabla ayyaghsilahu matalatan, sebelum dia cuci 3 kali. Wa hadza madzhabus Syafi'i wa Malik wa dhahaba ba'dul ulama ila wujubi ghuslihima. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Imam Maliki. Tapi sebagian ulama mengatakan nyuci tangannya wajib sebelum tangannya masuk ke kolam dan sejenisnya. Ya indal istiqaz minan naumi, ketika baru bangun tadi. Lidzahirin nahi, berdasarkan larangan zahir hadis itu. Walam yufraq baina naumil laili wan nahar, dan tidak dibedakan tidurnya tidur malam ataupun tidur siang, sama saja. Ya, kalau tidur siang kan namanya tidur qailulah biasanya. Tidur qailulah itu tidur sebelum zuhur. Ya, jam 11 tidur, ya tidur siang kan. Dah bangun tidur mau salat zuhur mau wudu, tetap sama, disunahkan mencuci tangan sebelum wudu. Nah itu mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tapi menurut ulama yang lain wajib mencuci tangannya. Ya, itu beda-beda. Jadi disinilah kemudian wa dhahaba Imam Ahmad ila wujubi dzalika min naumil laili duna naumin nahar. Tapi kata Imam Ahmad, yang kalau bangunnya dari bangun tidur malam sebelum wudu pagi maka wajib cuci tangan. Tetapi kalau bangun tidur siang, kata Imam Ahmad, tidak wajib mencuci tangan. Kenapa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi aina batat yaduhu, yaitu ketika malamnya dia apakah tidur tangannya kena najis atau tidak. Wal mabit yakunu billaili dunan nahar, karena yang disebut mabit itu berarti tidur malam, bukan tidur siang. Itu kata Imam Ahmad. Ya, kemudian yang ketiga, ayatayaqqana taharatahuma fahadza la yukrahu ghamsu kaffaihi fil ina. Yang ketiga, kalau dia yakin tangannya suci, maka tidak makruh tangannya dimasukkan ke dalam air wudhu itu. Ini yang bentuk ketiga. Jadi yang pertama, yakin tangannya kena najis, ya kan, maka makruh tahrim memasukkan tangan ke dalam air sebelum wudhu. Yang kedua tadi, ragu-ragu kena najis atau tidak, maka hukumnya tetap makruh. Ya, kemudian yang ketiga, bangun tidur yakin tangannya suci. Nah, kalau yakin suci nggak makruh tangannya dimasukkan ke dalam air dalam wudhu kalau airnya mencapai 2 kula ke atas. Lakin yustahabbu, tetapi disunahkan untuk mencuci tangan. Ya, enggak makruh tapi disunahkan mencuci tangan. Ya, wa ma'khadhuha annal warid bi sifatil wudu'in nabi min ghairi ta'arrudin li sabqi naumin wa antafat al karaha li faqdil illah al warida fil khabar idzil hukmu yaduru ma'illah wujudan wa adaman. Jadi inilah prinsip hukum dalam Islam. Ada alasan, ada hukum. Enggak ada alasan, enggak ada hukum. Gitu. Ada alasan yakin najis, maka hukum makruh tahrim berlaku. Ya, ada keraguan, tetap makruh, tapi bukan makruh tahrim, makruh haram bukan. Tapi ada alasan yakin tangannya suci, maka hukum makruhnya hilang. Itu. Jadi ada alasan, ada hukum, tidak ada alasan, tidak ada hukum. Itulah prinsip hukum Islam. Ya, dalam segala hal, bukan wudu aja kan. Hukum Islam itu kayak begitu. Al hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu beredar sesuai dengan alasan, wujudnya hukum atau tidak adanya hukum. Gitu kan? Jadi misalnya yang lain, contoh yang lain selain wudu banyak gitu.
Ya dulu ada orang sebelum Indonesia merdeka, para ulama bilang pakai dasi haram, pakai jas haram, pakai sepatu haram. Alasannya mirip dengan Belanda, ya kan? Karena waktu itu yang pakai jas Belanda, yang pakai sepatu Belanda, yang pakai dasi Belanda. Sedangkan Belanda orang Nasrani, gitu kan ya. Lah menyerupai Belanda yang Nasrani hukumnya haram, gitu kan. Sehingga para ulama sebelum Indonesia merdeka menfatwakan pakai dasi haram, pakai jas haram, pakai sepatu haram. Karena Belandanya masih ada, gitu kan. Begitu Indonesia merdeka Belandanya nggak ada, berarti alasan hukumnya nggak ada, itu kan. Tadi ada Belanda, ada haram pakai dasi, nggak ada Belanda, haramnya hilang, itu kan Pak Guru ya. Nah iya kan, Belandanya udah diusir, udah merdeka, maka pakai dasi boleh, pakai jas boleh, pakai sepatu boleh, karena Belandanya udah nggak ada, gitu loh. Tadi haram karena Belandanya masih ada, gitu loh ya. Nah itulah hukum. Memang kalau orang bilang kok hukum itu melencah-melence, ya bukan melencah-melence, memang alasannya berubah kan Pak Gus ya. Itu sama juga yang contoh sederhana, yaitu makan contoh hukum terkait dengan penampilan orang kafir dengan orang muslim. Kalau yang lain tentang hukum arak, itu kan ketika masih arak hukumnya haram. Kenapa? Karena arak memabukkan. Tapi kan arak itu proses. Kalau arak ditunggu terus, busanya hilang jadi bening, maka namanya cuka. Kan gitu Pak Guru ya. Kalau arak itu ditunggu lama, busanya hilang, maka berubah namanya cuka. Gitu kan? Lah ketika masih arak, najis haram. Alasannya memabukkan. Gitu kan? Begitu berubah ditunggu jadi cuka, lah begitu berubah jadi cuka, memabukkannya enggak. Gitu kan? Maka berarti cuka tidak haram. Kalau masih arak haram. Padahal prosesnya sama kan, bendanya sama. Ya kan kalau dulu kan, zaman dulu orang bikin cuka itu kan banyak ya. Ada yang dari peyem diperes, airnya ditunggu lama jadi cuka. Ya kan? Tapi sebelum cuka namanya khomer arak. Itu kan tua orang dulu nyebut. Ya. Lah arak itu haram karena dia sedang proses dan memabukkan. Tapi kalau ditunggu lagi jadi bening jadi cuka, maka nggak memabukkan. Maka cuka halal tapi araknya haram. Itu sama juga bangkai. Bangkai itu hukumnya najis. Tetapi ketika bangkai itu melahirkan makhluk lain namanya belatung, ya kan? Kan bangkai itu nanti lama-lama melahirkan belatung kan. Belatung itu makhluk lain, bukan bangkai. Ya kan? Maka bangkainya najis, belatungnya tidak najis. Itu. Tapi karena kita ini terbiasa, orang Indonesia itu kan jijian. Jadi kalau belatung najis, dia kecipratan belatung yang mental dianggap najis. Padahal belatungnya tidak najis. Karena dia makhluk lain, bukan bangkai, gitu kan ya. Itu ya sama juga kalau minyak namanya minyak kasturi. Minyak kasturi itu asalnya dari minyak bangkai kijang yang sudah ratusan tahun terpendam dalam tanah, kan gitu Pak Guru ya. Jadi ada kijang mati terpendam dalam tanah ratusan tahun. Nanti dari tunggirnya itu memunculkan yang disebut minyak kasturi. Ya, malah minyak kasturi yang wangi yang dari bangkai kijang itu yang sudah ratusan tahun matinya, yang enggak najis, walaupun bangkainya dulu najis. Gitu. Ya, masa orang nggak mau pakai minyak kasturi alasannya najis bekas bangkai kijang? Ya enggak. Itu. Jadi itulah hukum Islam, idza taghayyara syai'u taghayyaral hukmu. Kalau sesuatu berubah maka hukumnya juga
berubah. Gitu kan ya, itu masalahnya. Ya, makanya sesuatu yang halal bisa berubah jadi haram, sesuatu yang haram bisa berubah jadi halal karena alasan yang berbeda-beda. Ya, makanya kita ini yang bisa enggak berubah itu biasanya sesuatu yang memang zatnya itu dilarang. Contoh, ada najis memang barangnya najis. Ya, ada najis karena prosesnya najis. Ada haram memang barangnya haram, tapi ada haram karena prosesnya yang haram. Contoh begini. Yang namanya anjing itu sejak lahir juga hukumnya najis. Wujudnya anjing itu. Ya kan? Maka mau diapakan juga anjing itu nggak bisa jadi suci. Ya karena memang wujudnya itu sejak awal sudah najis dan haram. Ya, jadi dia haram dari aslinya memang haram gitu. Ya, kemudian ada yang haram itu karena prosesnya, ya kan? Sesuatunya mau halal, tapi karena cara jual belinya haram, maka hasil uangnya jadi haram. Gitu kan Pak Guru ya. Ini haramnya karena prosesnya yang haram. Bukan uangnya yang haram kan Pak Guru ya. Makanya yang namanya riba itu haram, bukan uangnya yang haram loh ya, tapi proses ribanya yang haram. Itu kan Pak Guru ya. Yang namanya renten itu kan riba. Ya kan, riba itu haram karena prosesnya yang tidak sesuai syariat Islam. Tapi ketika orang udah dapat uang hasil riba, uangnya ini haram enggak gitu. Kan tadi prosesnya haram. Ya kan? Lalu uangnya haram, tetapi uang haram itu dalam konteks riba dia tidak boleh dibakar seperti anjing kemudian dimusnahkan. Ya kan? Enggak. Jadi uang yang disebut renten itu karena dia sendiri uangnya itu ada manfaatnya, maka dia enggak boleh dibuang, enggak boleh dibakar. Ini kan Pak Guru ya. Ya iya, orang hasil renten itu loh ya. Itu enggak boleh dibuang, enggak boleh dibakar. Karena yang bikin haramnya kan prosesnya tadi gitu loh. Lalu gimana? Nah, dalam fikih uang riba itu dimanfaatkan lagi, ya kan? Tapi satu jangan dimakan, yang kedua jangan dipakai ibadah. Iya, makan jangan, diminum jangan, pakai ibadah jangan. Jangan uang renten dipakai bangun musola, ya jangan. Yang kedua uang renten jangan dibelikan sajadah, jangan, namanya ibadah. Ya, uang renten jangan dimakan, belikan makanan buat ngasih orang yang lagi ngaji, jangan. Buat minuman beli susu juga jangan. Jadi gimana? Gunakan untuk yang selain itu. Untuk bikin selokan di jalan, untuk bangun jalan, ya kan bagus ya. Silahkan. Itu kan ya Pak Guru ya. Bikin taman, ya kan ya. Boleh bagus. Itu. Makanya ada seorang kiai di Sukabumi, di Cicurug, namanya Kiai Amin. Yaitu punya KBIH tahun 90-an. Dulu kan orang tahun 90-an KBIH itu kaya-kaya ya. Ya, bagi Amin itu orang kaya di Sukabumi. Karena sekali berangkatin haji 2 pesawat. 2 pesawat berapa itu Pak Guru? 900 kali 2. Iya ya. Itu. Ya karena dia terkenal. Jadi orang haji itu rata-rata lewat dia semua di Sukabumi, Bogor dan sekitarnya. Nah itu sampai yang namanya dari mulai daftar sampai berangkat ada yang setahun, ada yang 2 tahun kan, ya bagus ya. Lah itu dia itu dapat ya istilahnya bunga dari bank. Waktu itu kan BCA yang terkenal ya, zaman itu yang terkenal BCA. Bank Mandiri belum ada kan, ya belum ada. BCA waktu itu yang terkenal. Lah itu dia dari jamaah itu yang ikut sama dia itu
Dari bunga banknya itu aja dapat mobil baru, bagus, ya kan? Lah setiap kali orang bank menawarkan, Pak Kiai ini ada bunganya sekian, Pak Kiai gimana? Udahlah buat ente aja, haram buat saya, kata kiainya. Kata kiai haram buat saya, buat kamu aja. Lah banknya nggak enak kan, namanya orang lapangan kan, itu kan urusan hak dia, bukan urusan dia kan, dikasihkan, nggak mau aja. Akhirnya orang bank pinter dia, ya. Suatu saat Pak Kiai ini dapat door prize dari bank, ya, mobil baru, ya, karena Pak Kiai tabungannya paling banyak. Jadi bahasanya bukan bunga tadi Pak Agus, diwujudkan mobil baru diantarin ke rumahnya Pak Kiai Amin itu. Ya, bukan bunga yang uang ya, tapi dimobilkan, mobilnya diantar ke Pak Kiai itu. Ya, Pak Kiai ini mobil door prize dari bank, padahal uang yang bunga itu sebenarnya, tapi ngomongnya door prize dari bank. Ya, ya akhirnya ya nggak ditolak mobilnya. Ya karena satu nggak dimakan, nggak diminum, nggak dipakai bangun pesantren kan. Ya buat apa? Buat inventaris anak santri kemana-mana, bagus. Mobil yang tadi itu dari bank, ya waktu itu bank BCA. Ya waktu itu bank BCA, kalau sekarang kan haji bukan lewat bank BCA ya Pak Haji ya. BCA-nya masih ada kan ya? Apa udah ganti Mandiri? Masih ya, BCA dulu bank BCA itu. Ya itulah hukum kayak begitu. Jadi walaupun kita misalnya nabung ada bunga banyak, langsung uangnya dibuang-buang dibakar, nggak boleh. Karena uang ada faedahnya, dan dia bukan haram zatnya, tapi prosesnya yang haram. Bukan uangnya semata-mata, bukan kan? Itu. Jadi karena prosesnya haram, maka dia kayak begitu. Sehingga larangannya jangan untuk ibadah, satu jangan dimakan, dua, tiga jangan diminum, itu jangan. Ya karena nanti jadi daging kalau dimakan diminum, ya itu. Karena kenapa untuk mau ibadah nggak boleh? Karena ibadah itu ada ayat wala talbisul haqqo bil batil, jangan dicampur aduk yang hak dengan yang batil. Masa tempat ibadah dibangun dengan yang begitu kan, jangan ya. Inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.